Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masih lanjutkan yang tentang UJT. Sekarang tanggal berapa? 29. Kita bicara tentang statistika farmasi. Kita masih bicara kemarin UJT. Minggu yang lalu sampai mana? Oke, kita coba review dulu ya. UJT bagian dari kelompok uji yang memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu dia termasuk dari kelompok uji statistik parametrik. Betul? Apa yang menjadi syarat di parametrik? Oke. Jadi di sini distribusi normal, kemudian variansi homogen, kemudian tipe datanya adalah interval atau rasio atau kontinu. Kemudian ya sebetulnya banyak ya, termasuk misalkan dia harus disampling secara acak gitu ya, dan lain-lain. Nah, tetapi ketika kita melihat data, kita sudah harus paham dia data kita itu apakah dia interval, rasio atau kontinu. Jadi kalau misalkan datanya nomina, kemudian yang hierarkis, itu nggak bisa dipakai. Itu ya. Kemudian harus diperiksa nantinya apakah distribusinya normal atau variansinya homogen. Nah, ini kemudian nanti dicek, bisa pemeriksaannya bisa bersamaan ketika mau menganalisis. Nah, kemudian di UJT kemungkinan sampelnya, kemungkinan di sini ada sampel, ada berapa sampel kemungkinannya? Ya, ini dipakai untuk satu sampel dan untuk 2 sampel. Kalau satu sampel masih bercabang 2, jika N ada 2, N kurang dari 30, inilah yang pakai uji apa? Uji satu sampel, ini satu sampel. Kemungkinannya di UJT itu ada yang 1 sampel, ada yang 2 sampel. Kalau lebih dari 2 sampel, apakah masuk UJT? Tidak. Masuk apa? Dia ke ANOVA. Paling simpel ini ya, ANOVA. Kemudian di 1 sampel. Jadi ingat bahwa UJT itu ada istilah lagi, jadi ada istilah lagi kan, statistik inferensial. Ini beda dengan deskriptif. Kalau deskriptif itu hanya mendeskripsikan, kalau inferensial itu salah satunya adalah
Jadi di sini adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan. Maksudnya apa? Mengambilkan kesimpulan. Jadi bisa dikatakan di sini adalah menentukan atau memeriksa ada atau tidaknya perbedaan antara dua, misalkan di sini ada dua mean atau lebih. Nah, kalau itu adalah dua mean ini, dua mean atau dua mean itu, atau kalau secara umum bisa dikatakan A vs B, satu terhadap yang lain. Jadi ada dua hal maksudnya. Nah, yang seperti ini, itulah ke uji T. Jadi saya ingatkan lagi, ketika mau membandingkan dua hal pakai uji T. Secara sampel, ada yang dia sebetulnya cuma kita data itu punya satu sampel. Jadi misalkan kita punya sampelnya itu one sample. Misalkan ini one sample. Ini kan one sample. Satu sampel. Dia tetap dibandingkan dengan B, tetapi di sini kita tidak melakukan eksperimen. One sample itu artinya data yang kita punya, data yang kita ambil, data yang kita ukur, itu cuma satu. Misalkan yang A. Tetap kita mau bandingkan dengan B. Artinya kalau kita punya one sampel A saja, B-nya adalah apa? Kita bandingkan dengan referensi. Jadi apa dibandingkan dengan apa mengarah ke sini. Syaratnya dia kalau parametrik. Jadi kalau kita menggunakan statistik dalam rangka untuk pengambilan kesimpulan, mau membandingkan dua mean atau membandingkan satu dengan satunya lagi, kalau one sample dibandingkan dengan referensi bisa mengarah ke uji T. Syaratnya ini tadi terpenuhi dulu. Kalau nggak terpenuhi, berarti menggunakan non-parametrik. Jadi kelompok uji statistiknya berbeda. Nah, yang banyak kita bicarakan di parametrik. Kalau yang non-parametrik itu biasanya kalau di kita banyak di farmasi praktis, ya. Karena datanya biasanya tidak interval rasio, itu kontinu. Misalkan mau lihat mulai dari kurang setuju sampai sangat setuju. Yang kemudian dia di kode 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan interval, bukan rasio, bukan sesuatu yang kontinu. Ini hanya kode, gitu ya. Seperti nomor absen 1, 2, 3, 4, 5. Apakah itu menunjukkan sesuatu yang nomor 2 itu berarti 2 kali lipat dari nomor 1? Enggak, gitu. Misalkan ada laki-laki perempuan, kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok rendah. Itu tidak menunjukkan hanya pengelompokan, kategori-kategori tidak masuk ke dalam sini. Nah, jadi statistiknya nanti harus menggunakan statistik non parametrik. Jadi masih ada kelompok statistik yang lain. Nah, untuk satu sampel seperti ini, jika di one sampel ini N sama N kurang dari 30, datanya kurang dari 30 biji, 30 satuan, maka masuk ke uji T. Nah, ya ini sebetulnya nggak pas juga mengarahnya. Nah, kalau yang ini sebetulnya kalau lebih dari 30, ini tidak lebih dari sama dengan 30, ini sebetulnya masuk ke uji Z. Gitu.
Z. Kemarin udah sampai sini kan minggu yang lalu? Belum. Jadi sebetulnya tidak masuk sini maksudnya. Gitu ya. Nah, kemudian di UJT yang 2 sampel kemungkinannya kalau dilihat dari rancangan percobaan, kemungkinan dia akan bisa bercabang 2. Satu adalah independen, bebas, istilah yang lain itu ya ini mungkin ini adalah sampel berpasangan dan atau dependent, tapi juga seringkali disebut dengan pair, berpasangan, pairing. Oh sorry, ini kurang dari sama dengan. Yang lebih dari 30 yang uji Z ya. Berarti sampai 30 pakai uji T. Nah, contoh minggu lalu yang uji 1 sampel misalkan pengembangan produk benzodiazepin baru untuk pengobatan gangguan tidur. Kemudian mau dievaluasi apakah jumlah jam tidur pasien dengan produk ini berbeda dari rata nasional. Yang dimau adalah obat baru meningkatkan jumlah jam tidur dibanding rata nasional. Jadi dia posisinya plus. Misalkan menggunakan 20 pasien dengan studi klinis. Nah, penentuan proses uji statistiknya mau apa aja, itu kita sebaiknya mengikuti, jadi ada prosedur statistik. Prosedur uji statistik. Kemarin yang pertama apa? Nomor 1. Dilihat aja, nomor 1 apa? Prosedur umumnya. Apapun ini, maka langkah pertama adalah menentukan atau menyatakan. Pertama yang harus kalian nyatakan adalah sudah sampai sini enggak? Masa belum sampai sini ya? Seingat saya sudah. Nyatakan H0. Sudah? Yes, percaya saya. H0. H0 itu apa? H0. Jadi H0 itu hipotesis. Tapi hipotesis statistik. Hipotesis statistik itu pernyataan statistik. Nah, pernyataan statistik itu ada 2.
Bukan hipotesis penelitian lo ya. Beda. Hipotesis. Ini pernyataan statistiknya, karena kita mau membandingkan dua hal, membandingkan antara ini dan ini. Nah, perbandingannya kemungkinannya akan dua ini. Kemungkinannya dua. H0 itu ketika pernyataannya atau hasilnya adalah, kemungkinan hasilnya adalah, kalau kita membandingkan A dengan B, sebetulnya juga dilihat lebih tepatnya ya secara umum, nanti pernyataannya agak secara redaksi nanti agak berbeda di masing-masing itu. Jadi misalkan di one sample ini adalah membandingkan dengan referensi. Kalau secara umum H0, H0, 0, kalau namanya 0, kita mengharapkan kan ada perbedaan. Kalau H0 tidak ada perbedaan. Tidak, ya jadi H0 itu bisa dikatakan tidak ada perbedaan. Atau kalau misalnya ini A sama dengan B. Kalau misalkan before after, misalkan yang berpasangan ada treatment sebelum dan treatment sesudah, sebelum dan sesudah itu sama. Gitu. Nah, lawannya adalah H1 atau H alternatif ya. H1 atau H alternatif HA. H alternatif lawannya ada perbedaan antara A dengan B. Atau B lebih besar dari A. Tergantung pertanyaan penelitiannya nanti. Atau A dan B berbeda. Nah, di sini kemudian kita menyatakan jumlah arah. Kalau jumlah arah kemarin sudah belum ya? Sudah kan one way, two way? Sudah saya kasih 3 contoh itu kan? Oke. Oke, kita review lagi. Nah, jadi yang kemudian selanjutnya adalah menyatakan jumlah arah. Menyatakan aras nyata dulu. Jadi kita nyatakan aras nyata. Atau daerah penolakan. Ini sudah belum ya? Sudah 3 kelas itu ceritanya beda-beda. Nah, apa yang dimaksud dengan aras nyata daerah penolakan yang kemudian dinyatakan misalkan dengan alfa 0,05 atau misalkan 0,01. Biasanya yang pakai itu 2 ini. Paling minim itu 0,05. Berpikirnya adalah distribusi nilai, distribusi data. Jadi kan di sini kan kita mau membandingkan antara A dengan B misalkan gitu ya. Antara ini sampel kita dengan referensi, kemudian kalau yang kemarin sampel bebas adalah membandingkan 2 formula, yang kemudian berpasangan adalah membandingkan berat badan sebelum dan berat badan sesudah. Nah, kalau kita lihat dari distribusi nilainya, jadi misalkan ini distribusi nilai. Di sini adalah nilai, ini adalah frekuensi kemunculan data. Kalau kita asumsikan dia adalah distribusi normal, maka kan gini.
Jadi kalau di distribusi nilai, kalau datanya banyak itu mudah untuk melihat ini gambarnya. Misalkan ini punya si A gitu ya, atau mungkin simbolnya formula A, formula A. Terus kemudian di sini ada nilai dari yang B. Jadi kemudian kan katakanlah di sini adalah rata A, di sini adalah rata B. Biasanya data itu kita lihat mian kan, taunya kan ada tabel gini kan. Ada tabel A, B, kemudian kita hitung rata A dan rata B. Kita lihat angka, kita punya rata. Kita membandingkan antara ini vs ini. Oke, sampai di sini. Nah, kita biasanya kan nggak melihat ini. Kan? Iya nggak? Nah, kalau digambarkan, kemungkinan bahwa kalau rata B itu lebih besar dari rata A, kita misalkan kalau gambaran ini adalah rata B, semakin ke sana kan semakin besar angkanya, toh? Rata B lebih besar dari rata A, tetapi kemungkinan ada nilai-nilai bawah dari B yang itu bersentuhan, yang nilainya itu dalam rentangnya si A. Ya enggak? Overlap datanya. Nah, aras nyata itu seperti kita mau menentukan sebesar apa masih diperbolehkan untuk overlap data antara A dan B, dan tetap dinyatakan bahwa kalau tidak lebih besar sama dengan dari ini, maka dianggap ada perbedaan. Artinya kalau misalkan nanti ini alfa, kalau ini kan alfa yang kita tentukan kan ya, alfa yang ditetapkan sebagai syarat, kalau nanti signifikansi atau alfa hitungnya, simpelnya gitu, hasil hitungnya kurang dari 0,05, hasil hitungnya kurang dari 0,05, kurang dari 0,05 ini, areanya peluangnya 0,05, maka dua ini dianggap berbeda. Rata A dan B dianggap berbeda. Karena boleh jadi data itu ternyata mungkin overlapnya banyak. Semakin banyak overlap, maka kemungkinan akan tidak memenuhi ini, alfa ini, 0,05 atau 0,01. Nah, sampai di sini paham enggak? Jadi seberapa besar, kalau tidak bersentuhan sama sekali datanya, tidak bersentuhan sama sekali, ya ini otomatis berbeda signifikan datanya. Nah, yang dimaksud dengan aras nyata itu ini. Jadi kalau H0 rata A dan B itu tidak berbeda. Atau kalau dengan bahasa statistik berasal dari populasi, dianggap berasal dari populasi yang sama. Misalkan kita gampangnya itu ya, kita mau membandingkan antara batch satu dengan batch yang lain. Kemudian kita sampling. Kan misalkan kita ambil, misalkan di sini adalah 30, ini adalah 30, masuk UJT kan masih kan? 30. Kan nggak mungkin semuanya di batch-nya itu mungkin ukurannya udah ratusan kilogram.
kemudian diuji semuanya kan nggak dan tidak efektif juga, tidak efisien. Maka yang diambil kan hanya cuplikan-cuplikannya saja. Pojok sana, pojok sini, bagian tengah, pinggir-pinggir dan sebagainya. Dan ini artinya kan kita sebetulnya mensampling kan. Nah, samplingnya harus ya diatur tapi acak juga. Nah, populasinya kan batch keseluruhannya. Populasinya batch keseluruhannya. Nah, data itu kita ambil dalam rangka untuk menetapkan apakah batch 1 dan batch 2 itu sama apa enggak. Kan kita mau menentukan apakah batch itu kan populasi keseluruhan. Batch 2 ya populasi keseluruhan dari batch 2. Kita cuma ngambil sampling 30 biji. Nah, kita berdasarkan rata dari hasil pengambilan sampling tadi, kita dapat rata A dan rata B. Ternyata dari rata A dan B secara statistik memang misalkan statistiknya adalah dia nilainya statistik hitungnya adalah lebih besar dari 0,05. Maka berarti kita menyimpulkan bahwa batch 1 dan batch 2 sama meskipun diambil di sampling cuma dari 30. Jadi kalau ini dari bahasa secara umumnya, berarti A dan B dianggap dari populasi yang sama. Gitu. Jadi ini arah nyata daerah penolakan itu maksudnya itu. Terus kemudian menyatakan jumlah arah. Dan ini sesuai dengan dilihat dari rancangan percobaannya. Kalau jumlah arah sudah paham? Oke. Contoh yang kemarin yang one sample. One sample contohnya adalah jadi kita punya produk benzodiazepin. Jadi di sini adalah rata jumlah jam tidur. Rata jumlah jam tidur pasien itu ya. Pasiennya VS dibandingkan dengan rata nasionalnya, rata nasional. Nah di sini yang diharapkan apakah obat baru, jadi jumlah jam tidur pasien yang diberikan terapi ini meningkatkan. Jadi diharapkan di sini adalah dia meningkatkan jumlah dibanding dengan rata nasional. Kemungkinan efek terapinya, jadi kalau misalkan seperti ini ya, H0. H0 kalau di konteks yang ini, maka apa? Kalau H0? Tidak berbeda dengan rata nasional. Itu ke H0. H alternatifnya kemungkinannya adalah meningkatkan. Kalau meningkatkan berarti apakah kemungkinan H alternatifnya adalah jumlah jam tidur pasien kurang dari rata nasional? Mungkin? Mungkinkah? Dikasih benzodiazepin jumlah jam tidurnya lebih sedikit? Paham? Paham enggak? Oke, saya ambil sampel ya, Jumlah jam tidur rata
fakultas dari tahun ke tahun jumlah jam tidur mahasiswa 7,3 jam. Bohong itu. Itu asumsi aja, gambaran gitu ya. Hati langsung menolak gitu ya. Oke, 7,3 misalkan gitu ya, 7,3. Nah, kemudian saya ngambil satu sampel, 20 orang. Saya kasih benzodiazepin. Apakah mungkin secara wajarnya, normalnya, yang saya terapi dengan benzodiazepin jumlah jam tidurnya kurang dari rata? Kemungkinannya cuma 2. Kalau sesuai HA0, paling tidak sama, nggak ada efeknya. Dan kemungkinan 2 cuma lebih banyak jumlah jam tidurnya, lebih lelap, gitu ya. Kemungkinannya cuma satu arah. Satu arah. Nanti kita bandingkan dengan yang lain akan lebih jelas. Kemungkinannya cuma satu arah. Kalau benzodiazepin kok malah menurunkan jumlah jam tidur, jangan-jangan salah obat itu. Jadi itu satu arah. Kemudian contoh kemarin yang sampel bebas. Jadi misalkan kemarin ada formula rata formula 1 dibandingkan dengan rata formula 2. Jadi kemarin ini adalah uji stabilitas dengan menggunakan penyimpanan terkontrol. Masing-masing ada 10. Nah, pertanyaannya kan apakah ada perbedaan rata konsentrasi obat antara formula 1 dengan formula 2. Kita ingin membandingkan. Nah, biasanya tujuannya kan mencari formula yang memberikan stabilitas yang paling bagus, yang paling stabil gitu kan. Nah, dari sini kemungkinannya dari kalau kita melihat formula 2, misalkan ke formula 2 atau sebaliknya, kemungkinannya pertama kemungkinan H0 kalau no efek, maka rata konsentrasi formula 1 tidak berbeda dengan konsentrasi 2. Kalau H alternatifnya, kemungkinan keduanya konsentrasi formula 1 pertama ditentukan ini berbeda. Kalau setelah berbeda, manakah yang lebih tinggi? Apakah formula 1 lebih tinggi? Bisa jadi. Apakah formula 2 lebih tinggi? Bisa jadi. Kemungkinannya bisa 2. Kemungkinannya bisa 2. Nah, seperti ini, itu nanti ada 2 arah. 2 arah. Terus kemudian ya contoh berat badan. Jadi ada rata berat badan di awal. Jadi ada subjeknya sama, VS rata berat badan setelahnya ya. Setelah treatment. Oke. Kemungkinan pertama H0-nya no efek. Berat badan setelahnya tidak berbeda dengan
tidak berbeda, atau berat badan sebelum dan sudah sama. Kemungkinan kedua, berat badan di awal dibanding berat badan setelah lebih besar di awal. Apakah berat badan di awal lebih kurang dari berat badan setelah? Mungkin nggak? Ini diterapi dengan herbal penurun berat badan. Kemungkinan kalau alternatif H berefek, kalau dia berefek, efeknya apakah kan menurunkan berat badan. Kalau menurunkan berat badan di awal lebih besar dari berat badan setelah. Apakah mungkin sebaliknya? Tidak. Itu satu arah. Kemudian setelah itu adalah memilih uji statistik. Nah, memilih uji statistik itu harus dicek ininya, distribusi normal dan variansinya homogen atau tidak. Nah, kalau ini terpenuhi, gunakan sesuai referensi ini tadi, uji T, apakah one sample, two sample, ataukah bebas atau berpasangan. Setelah itu dilakukan analisis dan kemudian lakukan penarikan kesimpulan. Nah, di dalam penarikan kesimpulan kalau menggunakan cara manual nanti ditentukan apakah T tabelnya itu dibandingkan dengan T hitungnya. Kalau pakai aplikasi biasanya melihat alfanya kemudian dibandingkan dengan atau simpelnya bisa dilihat dengan di sini maksudnya adalah alfa hitungnya. Alfa dari data itu berapa? Atau yang lebih simpel lagi, lihat di aplikasi, itu adalah lihat tanda ini. Kalau di hasil ada keterangan, misalkan ini formula 1, formula 2, alfa hitungnya berapa, kemudian ada simpelnya lagi, gak usah melihat angkanya berapa, ada tanda ini, berarti berbeda signifikan. Paling simpel itu. Nah, kalau dengan secara manual, maka dengan kondisi masing-masing, misalkan dilihat N-nya berapa. Masing-masing kan ada N-nya. N-nya berapa? Jumlah unit sampelnya berapa? N berapa? Alfanya berapa? Kemudian dan satu arah atau dua arah itu kemudian kita lihat di tabel T, distribusi T, tabel T student. Kita kemudian menemukan nilai T-nya berapa yang harus. Kemudian T hitung berdasarkan kalkulasi, hasil kalkulasinya. Aman?
Nah, oke, kemudian ya, misalkan contohnya di sini, nanti misalkan dari T hitungnya misalkan hasilnya adalah minus 5,13 misalkan ya. T hitungnya hasilnya adalah minus 5,13. Kemudian karena satu arah itu ya, misalkan alfa 0,05, satu arah itu sebenarnya lihat di tabel. Kemudian misalkan dari data one sample itu kan di sana ada 20. Nah, biasanya kita lihat itu alfa 0,05 di tabel satu arah. Nah, kemudian lihat di N-1 nanti nggak bisa koneksi internet ya? Bisa? Nah, misalkan gini, kalau satu arah, misalkan daerah penolakannya adalah, atau penolakannya adalah jika T itu lebih dari sama dengan 1,73. Apa kesimpulannya? T hasil statistik, T statistiknya minus 5,13. Daerah penolakannya itu jika T lebih dari sama dengan 1,73. Kesimpulannya, interpretasinya adalah H, apa yang diterima? H0 diterima. H0 ditolak jika T-nya lebih dari sama dengan 1,73. Karena T kurang dari 1,73, maka H0 diterima. Ya. Alhamdulillah diterima. Belum tentu H0, kita kan seringkali memang di pengujian itu diharapkan berbeda. Belum tentu. Belum tentu itu perbedaan yang kita maunya sama. Jadi kalau melihat T-tabel ya, dari T-tabel dilihat di sana ada one tail atau two tail, satu arah atau dua arah, satu ekor atau dua ekor. Ya ini sama gini loh. Ada yang ngomong dua arah atau ini anggap ekor kanan sama ekor kiri. Yang dibandingkan itu satu ekor atau dua ekornya. Istilah yang lain. Nah, kemudian dilihat kemudian dia alfanya berapa? Yang sebelah sana yang atas. Alfanya berapa? Tabel UJT, kalau dulu pakai buku, ada bukunya. Buku tabel statistik. UJT, one tail or two tail. One way atau two ways. Ya. Kemudian dia pakai alfa berapa? Nah, kemudian jumlah datanya berapa? Jumlah datanya berapa?
Nanti dilihat, nah jumlah datanya berapa, unit sampelnya berapa, itu dilihat jumlahnya yang di sini adalah, yang dicari adalah N-1. Kalau N-nya 20, min 1 berarti yang dilihat adalah di 19. Jadi kalau yang tadi ya, misalkan one tail, alfanya 0,05 kan ini ya. Kemudian kalau dia N-nya 20, min 1 di 19. Jadi ini 1,729, 1,73. Itu ya. Itu kalau pakai tabel. Tapi sekarang kalau aplikasi nggak usah pakai tabel. Makanya biasanya dilihat ini. Kalau ada tanda bintangnya, udah. Kalau ngantuk silakan ngopi ya. Di atasin apa itu? Kalau terlalu dingin ya diatur aja AC-nya. Kalau kalian kedinginan, tapi diem aja, ya nggak akan ada sesuatu yang berbeda. Mau tidak melakukan hal yang berbeda. Kalau diambil datanya, H0 diterima terus ini. Nggak ada perbedaan. Jadi ya itulah ASIF, cara bekerjanya ASIF begitu. Oke ya, kita coba lihat regresi linear dan korelasi.
Oke, kita lanjut ke regresi linear dan korelasi. Atau lebih tepatnya ada korelasi, sering disebut dengan korelasi Pearson yang simpel, dan regresi linear. Nah, di sini ada korelasi regresi. Apa bedanya? Sama dan bedanya di mana? Persamaannya dulu. Korelasi maupun regresi, apa yang diamatin, apa yang dilihat, apa yang diperiksa? Apa yang digambarkan? Kalau nggak tahu samanya, bedanya apa wes? Barangkali tahunya bedanya. Apa itu? Perbedaannya di variabel. Bedanya apa? Ada di variabel, betul. Apa bedanya? Kalau terpikir korelasi sama regresi itu ngapain sih? Pagi-pagi sudah bicara hubungan itu ya. Relationship. Nah, korelasi dan regresi korelasi maupun regresi sama-sama itu adalah melihat atau menggambarkan hubungan. Hubungan antara siapa dengan siapa? Hubungan dua variabel. Oke. Nah, sekarang apa bedanya dua variabel dikorelasi dan dua variabel diregresi? Kalau variabel dikorelasi, dua variabel itu variabel apa? Kalau dikorelasi, keduanya adalah variabel terikat. Kalau regresi linear, ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Ada istilah variabel terikat. Kenapa dia terikat? Dia terikat dengan apa? Dengan hubungan. Hubungan itu ternyata mengikat gitu ya. Tapi regresi itu yang satu variabel bebas loh. Berarti maksudnya terikat ini apa? Ini di metodologi penelitian kayaknya. Variabel terikat? Oke, sebelum ke sana wes. Apa yang dimaksud dengan variabel? Semakin ke dalam, ke dalam, ke dalam. Variabel apa? Apa yang dimaksud dengan atribut something gitu ya? Iya, bolehlah atribut something sesuatu. Yang? Oke ya, dia di sini. Asli kan variable bahasa Inggris. Nah, itu kan sebetulnya ada
gabungan dari dua. Variation able. Sesuatu yang bervariasi. Jadi kalau itu dia tidak bisa bervariasi, berarti bukan variabel. Nah, variabel terikat, sesuatu yang bisa bervariasi dan variasinya terikat. Variasinya terikat dengan siapa? Seringkali variabel terikat disebut sama dengan variabel apa? Dependent, oke. Sama, nanti pertanyaannya, dia dependent dengan apa? Seringkali disebut dengan variabel respon. Dia respon atas apa? Atau variabel, kalau di sini pas disebut ini. Sebabnya mana? Ini. Jadi pahami konsep ini dulu. Nah, inilah yang kemudian hubungan dua variabel, kapan itu disebut korelasi, kapan disebut regresi, kondisinya ini. Syarat dan ketentuan harus dipenuhi. Kondisinya ini harus dipenuhi. Nah, jadi misalkan kalau diterapannya banyak ya. Misalkan kita mau melihat hubungan antara konsentrasi obat. Misalkan ini melihat hubungan antara konsentrasi obat. Misalkan contoh, kita mau melihat hubungan konsentrasi obat terhadap misalkan respon analitik. Misalkan kita mau cek konsentrasi obat, respon analitiknya misalkan pakai serapan UV atau diukur dengan UV atau pakai absorbansi. Ada lagi misalkan kita ingin melihat hubungan antara kadar kolesterol terhadap kebugaran. Korelasi or regresi? Korelasi or regresi? Korelasi. Mungkin yang agak beda-beda tipis di sini ya. Kan benar kadar kolesterol bisa yang kebugaran. Pertanyaannya dibalik, apa kebugaran karena kadar kolesterolnya? No. Kalau ini bisa. Respon analitik itu bergantung ke konsentrasi. Nah, menentukan apakah jadi di sini itu bisa seringkali dikatakan ada, kalau di sini adalah ada kausalitas atau hubungan sebab akibat kalau di sini. Nah, sebab akibatnya itu buktinya harus ada, tentunya secara ilmiah sudah diketahui bahwa ada bukti ilmiahnya. Ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Tuh. Nah, kemudian di sini kita akan yang kita pelajari sementara ada regresi linear. Nah, ini adalah bentuk regresi yang paling sederhana. Karena hubungan linear itu yang bagaimana sih?
Jadi kalau gambaran grafik itu bisa straight itu ya. Gini. Ya. Atau sebaliknya. Ya, iya, gini. Berarti linear tuh maksudnya apa? Gini, anggap lurus ya. Linear itu kan kalau digambarkan misalkan ada Y bx plus A atau Y sama dengan mx plus C. Ya. Ini X ya. Cuma nyambung. Yang dimaksud dengan linear itu apa? X, Y. Perubahan X, variasi X akan diikuti secara bla 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 terhadap oleh variasi Y. Diikuti secara dengan perbandingan tertentu, secara proporsional, secara tetap, konstan, itu ya. Itulah linear. Tetapi, jadi sebetulnya linearitas, jadi tergantung fenomenanya. Ini kan hanya tools, alat ya. Apakah mau pakai regresi linear atau yang non linear? Tergantung fenomena alam. Karena alaminya hubungan itu tidak cuma linear saja. Tidak proporsional terus gitu aja. Lurus-lurus aja kan? Gitu. Jadi bisa nanti logaritmik, eksponensial. Kalau eksponensial tuh langsung ke atas. Ada yang dia ada polinomial dan sebagainya. Misalkan ada yang hubungannya bisa jadi begini. Yang logaritmik itu pakai log ya. Ya awalnya landai-landai aja. Terus langsung terus ya ujungnya tetap landai. Ya itu ada caranya. Bagaimana ini supaya terus begitu? Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cukupkan. Kita lanjut lebih detail di pekan depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.